Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Fiska Aprisilia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 UIN Padang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Saya mengajar di SDN 03 Koto Balingka, tepatnya di Jorong Lubuk Gadang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. SDN 03 Koto Balingka dipimpin oleh seorang kepala sekolah, yakni Ibu Erlianis SPD, dengan jumlah majelis guru dan karyawan-karyawatinya sebanyak 24 orang. SDN 03 Koto Balingka terdiri dari 14 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 380 orang. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya menampilkan video UKIN saya di kelas 5 dengan tema Meneladani Perjuangan Rasulullah subtema Fathu Mekah dengan metode pembelajaran problem based learning. Ya, bro. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Karena sarapan itu penting sebelum kita pergi ke sekolah, supaya anak ibu belajarnya itu bisa berjalan dengan baik karena perutnya sudah kenyang. Dan anak ibu sekarang coba periksa di bawah kursi dan mejanya masing-masing. Ada sampah atau tidak? Tidak. Berarti lokalnya sudah bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin temannya untuk berdoa. Siap, bro. Hormat, bro. Tegak, bro. Baca doa.
bersama-sama. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Aku berdiri dan pandu ibuku. Anak ibu, masih ingat kan anak ibu sama pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Masih tentang apa? Zakat dan infak. Tentang zakat dan infak. Siapa kira-kira yang masih ingat tentang pelajaran kita itu zakat dan infak itu apa yang teringat dari pelajaran kita minggu lalu? Ya Mardian? Zakat adalah mengeluarkan sebagian atau golongan tertentu dan dengan takaran tertentu. Ya, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita atau mensucikan harta kita pada waktu-waktu tertentu untuk golongan-golongan tertentu dan ada takaran-takarannya. Ya, masih ingat ya? Nah, hari ini kita masih berjumpa dengan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pembelajaran kelima dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah. Subtemanya yaitu Fathu Mekah, Haji Wada, dan hikmahnya. Tapi tidak langsung ke subtema yang 3 itu kita pelajari hari ini. Hari ini khusus yaitu tentang Fathu Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak ibu nanti mampu menjelaskan tentang apa itu perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Yang kedua, anak ibu mampu memahami peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Yang ketiga, anak ibu mampu menjelaskan latar belakang dari perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Yang keempat, anak ibu bisa menjelaskan isi perjanjian Hudaybiyah. Dan yang kelima, meneladani peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu punya video tentang peristiwa Fathu Mekah. Coba kita simak bersama-sama ya. Awal bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa kebutuhan sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum hajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah kota Mekah. Beberapa orang Quraisy bertanya tentang kekuatan Nabi Muhammad menjelaskan kedatangan mereka untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman bertobat tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah berhak menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahan antara Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad langsung delegasi kaum Muslim. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang Fathu Mekah. Jadi selama kita menyaksikan video tentang Fathu Mekah tadi, ada tidak keraguan atau yang sesuatu yang ingin anak ibu pertanyakan dari video tersebut yang kurang paham? Nah, ya Husna.
bahwasanya di video ada dijelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari perjanjian Hudaybiyah. Apa saja keuntungan dan kerugiannya, kata Musna? Nah, keuntungannya pertama yang kita bahas. Keuntungan untuk umat muslim itu akan perjanjian Hudaybiyah ini ada dua, ya. Yang pertama yaitu diakuinya keberadaan Islam dan kaum muslimin. Jadi sebelumnya bangsa Quraisy itu tidak mengakui adanya Islam, tidak mengakui tentang keberadaan kaum muslimin. Namun dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, bangsa Quraisy tadi jadi mengakui keberadaan Islam dan umat muslimin. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua yaitu kaum muslimin jadi bebas berziarah kapan saja kecuali pada tahun perjanjian Hudaybiyah tadi. Sebelumnya kaum muslimin ini kan tidak boleh masuk ke kota Mekah, ya kan? Bahkan waktu ingin melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah, mereka juga dihambat di perjalanan, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Maka itu akhirnya muncul yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, dengan munculnya perjanjian Hudaybiyah, mereka ini jadi bebas berziarah ke kota Mekah. Bebas mereka masuk dengan perjanjian Hudaybiyah tadi. Itu keuntungan. Nah, selanjutnya kerugian. Nah, kerugiannya ini ada juga kerugian tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama, lafal Bismillahirrahmanirrahim itu diganti menjadi Bismika Allahumma. Kerugian pertama untuk kaum muslimin. Yang kedua, lafal Muhammad Rasulullah itu dihapus, kemudian diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, beberapa sahabat Nabi yang hendak menyusulnya ke Mekah itu dilarang oleh kaum muslimin. Tidak boleh. Itu adalah kerugian. Jadi ada dua keuntungan untuk kaum muslimin dan tiga kerugian untuk kaum muslimin. Ada paham Musna? Nah, untuk anak ibu yang lain ada paham? Ada. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Iya. Kalau tidak, sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok. Anak ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Nah, karena kita akan membagi 3 kelompok, maka diminta dari ujung, dari Cila itu nanti berhitung 1, 2, 3, ulang lagi 1, 2, 3, ya rindu lagi 1 sampai habis, sampai Mardiah, ya. Mulai dari Cila dulu, berhitung mulai dari Cila. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, siapa yang menyebutkan angka 1 tujuh tangan? Dia adalah kelompok 1. Siapa lagi menyebutkan angka 1? Baru 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Naiklah. Nah, itu kelompok 1. Siapa yang menyebutkan angka 2? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas 5 orang itu adalah kelompok 2. Yang menyebutkan angka 3, dia adalah kelompok 3. Sekarang anak ibu semua silakan susun mejanya menjadi per kelompok dan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Paham? Mulailah lagi menyusun mejanya. Kelompok
Cukup. Nah, kalau cukup, selamat mengerjakan. Nah, ada siapa anak ibu semua? Kelompok 1, 2, 3 udah siap semuanya ya. Berarti sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3. Siapa perwakilannya? Martia. Ya, silakan maju Martia. Nah, kelompok 1, kelompok 2 nggak ada suaranya ya. Ini sekarang kelompok 3 diwakili oleh Martia akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martian dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang cara dalam mengajar bersama teman dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teguh di dalam ibadah. 2. Melakukan musyawarah setiap ada permasalahan yang akan diselesaikan. 3. Saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mencapai sebuah keberhasilan. 4. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia. 5. Dapat janji dan tidak mengingkari sesuatu yang sudah disepakati. Ya, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok 3. Ada berapa poin berarti cara meneladaninya? 5 poin. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, berarti terima kasih kepada Martian. Silakan kembali ke kelompok. Baiklah anak ibu, untuk tugasnya yang lain silakan kumpulkan di depan, ke depan. Kumpulkan ke depan. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, nah, pertanyaannya tadi tugasnya adalah bagaimana cara meneladani peristiwa Fathu Mekah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi apa yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita meneladani peristiwa Fathu Mekah? Yang pertama apa nak? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin teguh dan tekun dalam beribadah. Yang kedua apa tadi? Mendiskusikan atau bermusyawarah kepada sesama, kepada teman kita, kepada masyarakat, atau kepada orang tua kita apabila masalah itu dalam lingkungan keluarga. Maka kita selesaikan dengan musyawarah. Yang ketiga, kita harus tepat janji dan tidak mengingkari sesuatu yang sudah kita sepakati. Itu adalah 3 contoh cara kita meneladani peristiwa Fathu Mekah.
diingkari, kemudian akhirnya Rasulullah melakukan suatu bisa dikatakan perlawanan kepada Mekah, namun perlawanan itu tidak ada merusak sesuatu pun di kota Mekah, dan ini akhirnya membuat terjadinya peristiwa Fathu Mekah, yaitu peristiwa terbukanya kota Mekah. Nah, yang kedua adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai antara dua kelompok, yaitu kaum yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah. Dan pada akhirnya bagaimana? Apakah berakhir bahagia atau tidak? Berakhir bahagia karena terbuka kota Mekah tadi. Nah, sampai sini ada ibu ada paham? Ada. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sekarang ibu yang mau bertanya kepada saya. Proses pembelajaran kita pada hari ini senang. Alhamdulillah. Nah, kalau anak ibu senang, selain senang itu ada tidak merasa kesulitan atau sesuatu yang sulit untuk dipahami dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ayo, Rey. Mengenai latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Mengenai latar belakang perjanjian Hudaybiyah, mungkin tadi mengenai latar belakang itu bagaimana munculnya perjanjian Hudaybiyah itu ya, sampai akhirnya bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu dihapuskannya, Rey. Nah, ya. Nah, tapi setelah pada akhirnya bagaimana, Rey? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, baiklah anak ibu, sampai di sini materi kita pada hari ini tentang Fathu Mekah. Minggu depan kita masuk kepada sub pembelajaran yang kedua, yaitu tentang haji wada. Masih dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah, namun subtemanya adalah tentang haji wada. Jadi anak ibu persiapkan materi untuk minggu besok di rumah, pelajari lagi materi tentang haji wada di rumah ya, biar kita lebih matang lagi pelajaran kita minggu besok. Ada Pak?